Bab 81, Tahap Awal Tingkat 2. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Langkah kaki semakin dekat, dan segera pepohonan hijau tua di sisi lereng terpisah dengan paksa. Seorang pria jangkung melangkah maju, muncul dalam penglihatan Fang Yuan. Dia memiliki rambut hitam pendek, setiap helai berdiri tegak. Bagian atas tubuhnya telanjang. Dia memiliki tubuh yang besar dan tebal, seluruh otot tubuhnya berwarna merah cerah. Tingginya hampir 2 meter, dan selama musim gugur yang dingin, dia memancarkan perasaan seperti kuali bergerak, setiap napasnya mampu meningkatkan suhu di sekitarnya. Di pinggangnya, beberapa mayat binatang buas digantung. Ada rubah, kelinci liar dan ayam, belum lagi serigala tua yang baru saja pergi. Melihat Fang Yuan, dia sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mengambil langkah besar dan berjalan melewati Fang Yuan. Gu Yuechi-san. Melihat punggung pria besar itu pergi, Fang Yuan memikirkan namanya. Dia adalah perwakilan dari faksi Qi, memiliki kultivasi tingkat atas tingkat 2. Pengalamannya mirip dengan Fang Yuan. Orang ini juga sangat berbakat, memiliki kekuatan yang sangat besar sejak muda. Pada usia 10 tahun, ia secara tidak sengaja memukul seorang pembantu keluarga hingga mati, dan pada usia 12 tahun ia dapat memegang penggiling batu yang berat dan memainkannya seperti frisbee. Saat itu, semua keluarga menganggapnya baik, mengira ia adalah kelas A. Tetapi selama upacara kebangkitan, mereka menguji bahwa bakatnya hanya kelas B. Ia memiliki sifat yang awalnya liar dan tidak dapat dijinakkan, memandang rendah semua orang. Tetapi ia dengan cepat berubah setelah pengalaman ini, menjadi lebih dewasa. Bahkan dengan bakat kelas B, ia adalah siswa terbaik di levelnya. Setelah setahun belajar, ia lulus dari akademi dan berjuang menuju puncak. Bertahun-tahun kemudian, ia telah menjadi elit di antara Master Gu peringkat 2 klan. Kebahagiaan tidak dapat mengajarkan seseorang makna hidup yang sebenarnya, sementara hanya rasa sakit dan penderitaan yang bisa. Di dalam klan, seorang anak muda menghadiri upacara kebangkitan pada usia 15 tahun dan masuk akademi. Pada usia 16 tahun, mereka lulus dari akademi dan membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang dan menyelesaikan misi klan, sekaligus mewarisi kekayaan keluarga. Dari usia 16 tahun, mereka akan bertarung dan berkompetisi sambil terus meningkatkan kultivasi mereka. Saat misi menjadi lebih berbahaya, status mereka juga akan meningkat. Beberapa mati dan beberapa hidup. Beberapa terluka, dan level kultivasi mereka turun, menjalani kehidupan yang sederhana setelahnya. Beberapa menjadi Gu Master peringkat 3 setelah semua kesulitan dan maju ke tetua klan, menjadi salah satu yang lebih tinggi. Tatapan Fang Yuan bersinar, memikirkan banyak hal. Semakin banyak Gu Master berkultivasi, semakin sulit jadinya, dan kemajuan menjadi jauh lebih sulit. Ditambah dengan lingkungan hidup yang berbahaya dan keras, mereka yang dapat naik ke peringkat 3 sedikit atau tidak ada. Ngomong-ngomong, sekarang sudah hampir musim dingin. Itu artinya aku sudah menghabiskan hampir setahun di akademi. Setiap tahun ada 2 ujian. Yang pertama adalah ujian tengah tahun, dengan materi yang berbeda setiap tahun. Yang kedua adalah ujian akhir tahun, dan materinya tidak pernah berubah, yaitu pertarungan arena. Setelah pertarungan arena, aku tidak bisa lagi tinggal di asrama, dan aku harus pindah. Pindah? Tapi tinggal di mana? Fang Yuan tidak bisa tinggal bersama bibi dan pamannya, yang merupakan keinginan mereka. Di dunia ini, 16 tahun berarti dewasa, usia untuk mulai bereproduksi. Ditambah dengan banyaknya rahasia Fang Yuan, dia harus hidup mandiri. Di kehidupanku sebelumnya, setelah meninggalkan akademi, aku hanya berada di tahap menengah peringkat 1. Kali ini, situasinya jauh lebih baik, aku akan berada di tahap puncak peringkat 1 saat itu. Namun dengan bakat kelas C, mencapai sejauh ini benar-benar sebuah prestasi. Meskipun ada biayanya, menghabiskan banyak batu purbaku. Alis Fang Yuan terangkat, dia tidak memiliki banyak batu purba yang tersisa. Dibatasi oleh bakatnya, batu-batu purba yang ia keluarkan untuk kultivasi jauh lebih banyak daripada Fang Zheng, Qi Cheng atau Mo Bei. Ia membesarkan 6 cacing Gu sendirian. Lebih jauh lagi, penyempurnaan cacing likor, memelihara aperture, menggunakan white boar Gu untuk meningkatkan kekuatan, semuanya membutuhkan esensi purba. Setelah esensi purba habis, dengan kecepatan pemulihan tingkat C, itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, jadi ia hanya dapat menggunakan batu-batu purba dan mengambil esensi alami di dalamnya untuk mengisi ulang.
Untungnya ia memiliki Spring Autumn Cicada, dan juga mengambil 2 gu dari Earth Treasury Flowers, sehingga memurnikan cacing gu tidak menghabiskan banyak batu purbanya. Ini membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun setelah ini ketika ia meninggalkan akademi, ia perlu menyewa rumah dan mendapatkan penghasilan. Setelah tahap puncak, itu adalah untuk mendorong ke peringkat 2. Proses ini akan menghabiskan banyak batu purba. Setelah peringkat 2, ia masih harus menggabungkan cacing gu, dan setiap upaya kombinasi adalah biaya yang besar. Dengan semua faktor ini, ia bahkan lebih jelas bahwa situasi keuangannya tidak dapat lagi mendukungnya. Terlebih lagi, dia masih harus terus memberi makan cacing gunya dan terus berkultivasi. Jika bukan karena ujian tengah tahun di mana dia menggunakan gading babi hutan untuk menukar beberapa batu purba dan mengurangi tekanan, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Batu purba, batu purba. Biksu Flower Wine tidak memberikan satupun batu purba dalam warisannya, sungguh memalukan. Memeras teman sekelasku masih menjadi sumber pendapatan terpentingku. Namun setelah lulus, tunjangan akademi akan berhenti, dan aku tidak bisa terus memeras. Namun, jika aku menjadi yang pertama dalam ujian akhir tahun, aku bisa mendapatkan 150 batu purba sebagai hadiah, Fang Yuan merenung dalam hatinya. Jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, 150 batu purba akan meringankan kesulitan keuangannya untuk sementara waktu. Waktu berlalu, daun musim gugur dan musim dingin tiba. Di arena akademi, 3 panggung telah dibangun. Di samping panggung, di dekat dinding bambu arena, ada tenda dan meja serta kursi panjang. Tetua akademi, pemimpin klan, dan beberapa tetua klan lainnya duduk di bawah penutup tenda. Ada sedikit salju di langit. 57 siswa berdiri tegak di arena. Setiap hidung mereka merah cerah karena cuaca, dan setiap napas yang mereka ambil mengeluarkan uap dari hidung mereka. Tetua akademi berbicara dengan keras. Dalam sekejap, setahun telah berakhir. Selama tahun ini, kalian dilatih di akademi dan mulai memahami kualitas seorang Master Gu. Besok, kalian akan mengikuti ujian akhir tahun untuk menguji hasil kerja keras kalian. Tidak hanya pemimpin klan dan tetua klan yang akan datang secara pribadi untuk menonton, para tetua keluarga dan senior kalian juga akan datang untuk mengamati untuk memilih siswa berprestasi untuk bergabung dengan tim kecil mereka. Penampilanmu besok akan sangat memengaruhi masa depanmu. Mendapatkan tempat pertama, tidak hanya 150 batu purba, tetapi kamu juga mendapat keuntungan dalam memetik cacing gu. Sekarang, mulailah pemeriksaan kultivasi terakhir dalam kehidupan akademismu. Sambil berkata demikian, tetua akademi mengangguk kepada seorang Gu Master di sampingnya. Gu Master perempuan itu menerima instruksi dan memanggil nama. Dari daftar, Gu Yue Jinsu. Seorang gadis muda berjalan ke arah Gu Master dengan ekspresi gugup. Gu Master mengulurkan tangannya, menyentuh perut gadis muda itu. Dia memejamkan mata untuk merasakan, lalu membuka matanya dan berkata, Gu Yue Jinsu, tahap tengah peringkat 1. Berikutnya, Gu Yue Peng. Satu demi satu, anak-anak muda naik untuk memeriksa. Kemudian mereka berjalan kembali dan kembali ke kelompok. Ekspresi mereka bervariasi, ada yang senang sementara yang lain kesal. Hasil terburuk tentu saja tahap awal peringkat 1, semuanya adalah bakat kelas D. Sejumlah besar siswa adalah tahap tengah peringkat 1, dan sedikit dari mereka adalah kelas B, sebagian besar kelas C. Gu Yue Chicheng, Gu Master perempuan parubaya itu memanggil. Dari kelompok itu, Gu Yue Chicheng yang terpendek membusungkan dadanya dan berjalan keluar. Setelah memeriksa, Gu Master perempuan itu membuka matanya. Gu Yue Chicheng, tahap puncak peringkat 1. Sampai sekarang, ini adalah Gu Master tahap puncak peringkat 1 yang pertama. Para tetua klan yang hadir menoleh. Beberapa tetua mengenali, berkata dengan ringan, ini adalah cucu Cilian, memiliki bakat kelas B, tidak heran. Di luar tenda, anak-anak muda juga berkomentar. Chicheng adalah tahap puncak peringkat 1, aku bertanya-tanya apakah Mo B juga. Mereka adalah rival, bisa maju ke tahap puncak, mereka semua adalah kelas A dan B. Kami kelas C dan D menghadapi kepahitan yang tidak bisa dicemburui. Gu Yue Mo B mendengus, melihat ekspresi bangga Chicheng, dia kesal. Gu Yue Fang Zeng mengepalkan tangannya, bibirnya tertutup rapat, seolah-olah dia menahan emosinya. Gu Yue Mo B. Tak lama kemudian, penguji memanggil.
Mobei yang berwajah kuda itu segera berjalan keluar. Gu Yue Mobei, tahap puncak peringkat 1. Setelah menyatakan hal ini, dia berjalan kembali dan menatap Gu Yue Chi Cheng dengan menantang saat kembali. Ujian berlanjut, dan salju di langit semakin mengecil, hingga menghilang. Udara dingin yang menusuk terasa menyegarkan. Gu Yue Fang Yuan, Gu Master wanita parubaya itu memanggil. Fang Yuan berjalan tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, dia membuka matanya, menatap Fang Yuan dengan kaget, sebelum berkata, Gu Yue Fang Yuan, tahap puncak peringkat 1. Tahap puncak peringkat 1, apakah aku salah dengar? Fang Yuan berkultivasi sampai ke tingkat ini. Anak-anak muda itu terkejut. Dia hanya beruntung, memiliki cacing likor untuk memelihara aperture-nya. Bahkan melawan kelas A dan B, dengan kelas C-nya dia tidak dirugikan. Beberapa anak muda berkata dengan iri. Terutama para talenta kelas C itu, mereka dengan masam berkata untuk menghibur diri, ini tidak seberapa. Cacing likor tidak dapat memurnikan esensi purba peringkat 2, Fang Yuan tidak akan lagi memiliki keuntungan seperti itu. Bahkan jika dia berada di tahap puncak, dia masih kelas C, ini bukan masalah bagi kita. Mobei dan Chi Cheng menatap Fang Yuan, tetapi dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Fang Zheng, yang masih menunggu gilirannya. Dalam hati mereka, hanya talenta kelas A Fang Zheng yang menjadi pesaing. Kakak, kau mengejutkanku. Tapi mulai sekarang, perhatikan baik-baik. Fang Zheng menatap Fang Yuan yang berjalan turun, matanya bersinar dan memperlihatkan ekspresi penuh harap. Gu Yue Fang Zheng, Gu Master wanita itu akhirnya berkata. Bakat kelas A, para tetua klan memusatkan perhatian mereka pada Fang Zheng. Fang Zheng berjalan keluar dari kerumunan. Dia bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh tatapan-tatapan ini, membuatnya menjadi sedikit gugup. Tapi ketika dia melihat senyum pemimpin klan Gu Yuebo, kegugupan di hatinya mencair. Dia berjalan di depan Gu Master wanita itu. Dia menutup matanya, lalu tiba-tiba membuka matanya, berkata dengan kaget, Gu Yue Fang Zheng, level kultivasi, tahap awal peringkat 2. Ledakan, anak-anak muda itu meledak dalam gelombang diskusi. Apa? Dia mencapai peringkat 2. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius bertalenta kelas A. Luar biasa, dia meninggalkan Mobei, Chi Cheng, dan Fang Yuan di antara debu. Fang Zheng ini, seketika, Mobei dan Chi Cheng menatap Fang Zheng dengan kaget. Hehehe, sebenarnya lebih tinggi dari kehidupanku sebelumnya. Kelopak mata Fang Yuan terkulai saat dia tertawa. Dia tidak terkejut, dan setelah mengamati ekspresi Fang Zheng sebelumnya, dia bisa menebak hasilnya. Lagi pula, bakat tingkat A. Harapan klan kita. Ini adalah penghargaan atas asuhan pemimpin klan. Para tetua klan memuji. Seketika, Fang Zheng menjadi pusat perhatian. Setengah tahun yang lalu, Gu Yuebo memberinya Gu Kulit Giok dan memintanya untuk menjadi orang pertama yang naik ke peringkat 2. Dia berhasil. Pemimpin klan, aku tidak mengecewakanmu. Aku berhasil. Mulai sekarang, aku akan mencapai lebih banyak lagi, mendapatkan persetujuan dari para tetua klan dan orang-orang di sekitarku. Kakak, aku telah meninggalkanmu, kau bukan lagi bayangan di hatiku. Aku, Gu Yue Fang Zheng, bukan lagi orang yang dulu. Fang Zheng berteriak dalam hatinya, matanya bersinar dengan semacam kecemerlangan. Kecemerlangan ini disebut kepercayaan diri bab 82, awal ujian akhir tahun. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Matahari bersinar cerah setelah salju berlalu. Para Master Gu berbondong-bondong masuk ke akademi di pagi hari. Ujian akhir tahun-tahunan telah dimulai lagi. Hehehe, aku bertanya-tanya apakah pemandangan yang kulihat lebih dari 1 dekade lalu saat aku lulus akan terlihat lagi. Seorang Master Gu setengah baya dengan rambut hijau panjang menjuntai di punggungnya berdiri di luar akademi, mengenang. Pemimpin, masuklah. Kau suka mengenang. Master Gu wanita muda di sampingnya memiliki bibir merah darah, tangannya dimasukkan ke dalam saku celananya. Ada sehelai rumput di mulutnya, dan dia memutar matanya. Hehehe, Yao Hong, jangan terburu-buru. Kita harus masuk juga, karena pemimpin klan telah mengaturnya, anggota baru kita telah ditentukan sejak lama. Master Gu berambut hijau itu tertawa. Bakat kelas A Fang Zheng. Gu Master wanita Gu Yue Yao Hong bergumam dalam mulutnya, berkata dengan tidak senang, ide pemimpin klan adalah membuat kita mengasuhnya. Tapi misi mengasuh ini tidak mudah untuk diselesaikan.
Gu Master pria berambut hijau itu mendesah, "Sudahlah, ayo masuk." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Gu Master memasuki pintu akademi, dan berdiri di arena. Mereka adalah Gu Master pria dan wanita. Ada yang muda, setengah baya, dan juga orang tua. Gu Master setelah lulus akan keluar dan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan misi klan. Gu Master yang datang ke arena adalah semua perwakilan kelompok mereka, untuk menilai kinerja para siswa dan menyerap mereka ke dalam tim mereka sendiri. Bagi kelompok-kelompok kecil, ini menyuntikkan darah segar dan memperluas kelompok mereka. Bagi anggota yang baru bergabung, di bawah bimbingan dan pengajaran dari anggota yang lebih tua, mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru dan menyelesaikan misi klan dengan lebih efektif dan menghasilkan lebih sedikit kematian. Matahari berangsur-angsur terbit, saat para siswa memasuki keributan. Begitu banyak orang hari ini. Para pemuda berseru, "Cepat lihat, itu adalah Tuan Kingsu. Dia adalah orang nomor 1 di klan Gu Yue kita di antara peringkat 2, dan dia dikenal karena sifatnya yang lembut dan ramah." Seseorang menunjuk ke arah Master Gu laki-laki berambut hijau dan berteriak, "Chisan senior juga ada di sini. Itu adalah Nona, kecil keluarga Mo Yan. Kingsu, Chisan, dan Mo Yan adalah bintang-bintang baru Master Gu, yang dikenal oleh semua siswa. Tim mereka terlalu sulit untuk dimasuki. Aku hanya kelas D, dan Gu vitalku adalah laba-laba sutra lembut. Aku seharusnya menjadi staf pendukung." Seorang pemuda menghela napas, lalu bertanya kepada temannya, "Kau?" "Oh, aku sudah menyelesaikannya dengan hubungan melalui anak baptis dari saudara perempuan sepupu pamanku." Saat para siswa mengamati para Master Gu, Kingsu, Chisan, dan Mo Yan juga mengamati para siswa. "Oh, ada 2 Gu Yue Fang Zheng." Yao Hong melihat Fang Yuan dan Fang Zheng, berteriak tanpa sadar. Master Gu pria berambut hijau Gu Yue Kingsu mendesah tak berdaya, "Apakah kau melihat informasi yang kuberikan padamu kemarin?" Fang Zheng memiliki saudara kembar, mereka tampak sangat mirip, tetapi saudaranya hanya memiliki bakat kelas C. "Oh, jadi begitu. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa orang yang membuat puisi saat dia masih muda adalah Fang Yuan. Apakah kita akan memasukkannya ke dalam tim?" Yao Hong menepuk dahinya dengan telapak tangannya, mengatakan apapun yang ada di pikirannya. King Mao menggelengkan kepalanya, pemimpin klan secara khusus menyebutkan, "Jangan merekrutnya. Dia tampaknya ingin mengamati sesuatu. Lagi pula, kedua saudara itu tidak memiliki hubungan yang baik. Bahkan jika kita ingin merekrutnya, Fang Yuan mungkin tidak akan bergabung." Yao Hong tidak terlalu memikirkannya, bergumam, "Di antara kelompok-kelompok, kami adalah yang nomor 1 yang diakui publik, bergabung dengan kami berarti masa depan yang cerah. Siswa manapun akan tertarik. Bagaimana mungkin dia tidak mau?" Kingsu tertawa ringan, "Itu karena kamu tidak mengenalnya. Lihat informasi yang aku kirimkan kepadamu terlebih dahulu." Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yue Bo, dan para tetua klan yang berwibawa Gu Yue Qilian dan Gu Yue Mo Chen masuk, duduk di kursi di bawah tenda. Tidak hanya pemimpin klan, tetapi juga Tuan Qilian dan Tuan Mo Bei yang hadir tahun ini. Melihat ini, tidak hanya para siswa tetapi juga para Master Gu merasa gembira, ini tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada yang aneh, cucu Qilian dan Mo Chen semuanya ada di kelas tahun ini. Fang Zheng adalah penerus pemimpin klan, harapan masa depan untuk melawan Bai Ningbing. Pemimpin klan tentu saja harus mengamati dengan saksama. Diskusi banyak terjadi di antara orang-orang. "Lakukan dengan baik, saudara." Mo Yan menatap Mo Bei di antara orang-orang, berdoa dalam hati. Kelompoknya memiliki orang terbanyak, dan merupakan kelompok yang terbesar. Jadi, ada sekelompok Master Gu di sekelilingnya, memperlihatkan aura yang mengesankan. Sebagai saingannya yang paling kuat, Gu Yue Chisan dari faksi Qi berdiri sendiri, sosoknya yang besar dengan mudah bertindak seperti menara merah raksasa di tengah lautan orang, menonjol secara luas. Setelah memeriksa Qi Cheng, dia menarik kembali penglihatannya. Dengan pidato dari pemimpin klan, ujian akhir tahun dimulai. Ketiga panggung mengadakan pertarungan pada saat yang sama. Seketika, suara teriakan, suara bilah bulan beterbangan, dan suara pukulan dan tendangan serta diskusi para Master Gu di bawah panggung menyatu menjadi olok-olok yang keras. Keterampilan bertarung fisik tahun ini tinggi. Segera, Yao Hong melihat perbedaannya. "Hehehe, semua berkat Fang Yuan." Gu Yue Kingsu tertawa.
Apa maksudmu? Yao Hong tidak mengerti. King Su menjelaskan padanya. Yao Hong berseru kaget setelah mendengarkan. Fang Yuan, bocah ini, dia benar-benar berani, hampir tidak kenal takut. Hehehe, bahkan menindas saudaranya sendiri. Ini menarik. Dia melihat ke arah Fang Yuan dan Fang Zheng dari kerumunan, berpikir dalam hati, mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Selanjutnya, Gu Yue Jinzu melawan Gu Yue Mobei. Di arena, Gu Master yang menjadi tuan rumah berteriak. Gu Yue Mobei melompat ke atas, dan Jinzu berjalan ke atas panggung dengan ekspresi serius. Keduanya saling memberi hormat dan tidak berkata apa-apa lagi, bertarung sekaligus. Moonblade menari-nari di udara. Keduanya terus menembak dan pada saat yang sama, bergerak dan menghindar tanpa henti. Meskipun seorang gadis, Jinzu memiliki keterampilan dasar yang baik dan mampu bertarung secara setara dengan Mo Bei untuk sementara waktu. Namun seiring berjalannya waktu, staminanya tidak dapat mengimbangi, dan dia mulai tertekan. Akhirnya, dengan tubuh yang dipenuhi keringat dan tidak memiliki energi lagi, dia menyerah. Mo Bei di sisi lain bahkan tidak gentar. Meningkatkan daya tahan Guya, mungkin Gu Kumbang tanduk panjang unta kuning. Di bawah panggung, Fang Yuan mengamati, dengan cepat melihat Mo Bei. Fang Yuan memiliki 6 cacing Gu, tetapi itu pengecualian. Di antara orang-orang seusianya, mereka semua memiliki 1 atau 2 cacing Gu. Bukan hanya karena tekanan finansial untuk memberi makan cacing Gu, tetapi juga karena penggunaan cacing Gu membutuhkan latihan terus-menerus untuk mengumpulkan pengalaman. Keserakahan untuk lebih banyak akan menjadi bumerang. Para siswa baru mulai berinteraksi dengan cacing Gu, dan baru saja memulai perjalanan kultivasi mereka. 2 cacing Gu sudah cukup bagi mereka untuk berlatih. Hanya pengecualian seperti Fang Yuan dengan pengalamannya yang kaya dari kehidupan sebelumnya, yang dapat dengan mudah menangkap setiap cacing Gu yang dimilikinya dan menggunakannya sebaik mungkin. Ujian berlanjut. Sialan, melompat seperti kelinci. Di panggung lain, seorang anak muda berteriak dengan marah, Gu Yue Chicheng, kamu bukan laki-laki. Apakah kamu berani bertarung denganku secara fisik? Cek, hanya orang bodoh yang akan bertarung jarak dekat denganmu. Di atas panggung, Gu Yue Chicheng tertawa meremehkan. Dia menggunakan Scarlet Peel Cricket Gu dan melompat-lompat, tubuhnya sangat lincah. Lawannya hanya memiliki Flower Boar Gu. Bahkan jika dia bisa meningkatkan kekuatannya untuk sementara dengan 1 babi hutan, itu tidak berguna. Chicheng tidak akan bertarung 1 lawan 1 dengannya. Akhirnya, dia terkena Moonblade dari Chicheng dan kehilangan terlalu banyak darah, dan mengundurkan diri dari pertarungan. Para Gu Master penyembuh di bawah panggung dengan cepat bergegas dan mengobati luka-lukanya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang tersingkir tanpa ampun, dan banyak anak muda juga mulai menunjukkan kemampuan mereka. Chicheng, Mo Bei, Fang Yuan, Fang Zheng. Sampai siang, semua talenta kelas D tersingkir. Mereka memiliki talenta terbatas dan semuanya memilih cacing Gu tipe pendukung untuk jalur produksi atau transportasi, yang sesuai dengan kehidupan mereka. Jadi, mereka hanya mendapat sedikit bantuan dalam pertempuran. Adik perempuan, Gu vitalmu adalah rumput nafas kehidupan, kan? Kelompokku membutuhkan Master Gu penyembuh. Senior, aku ingin bergabung dengan kelompokmu, Gu vitalku adalah Gu cahaya bulan. Maaf, kami tidak kekurangan Master Gu tipe penyerang. Kelompok-kelompok kecil dengan cepat merekrut pemula, dan para murid juga memilih kelompok yang mereka inginkan. Pertarungan di panggung tidak memiliki banyak daya tarik visual, dan setelah beberapa ronde, tidak banyak hal yang menarik, bahkan membosankan. Ini karena kebanyakan orang memilih Gu cahaya bulan, dan bagi kebanyakan orang, pertarungan akan dimulai dengan menembakkan bilah bulan. Siapapun yang menghabiskan esensi purba mereka terlebih dahulu akan kalah. Jika kedua belah pihak tidak memiliki esensi purba lagi, mereka akan bertarung dengan pukulan dan tendangan. Pada akhirnya, salah satu akan jatuh. Baik itu siswa, Master Gu, atau tetua klan, mereka bosan menonton dan beberapa hampir tertidur. Hingga malam, hanya ada kurang dari 10 siswa yang tersisa di panggung. Akhirnya berakhir. Beberapa Master Gu mengangkat semangat mereka, mengabaikan rasa kantuk. Pada saat ini, Master Gu berteriak, ronde berikutnya, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Mo Bei. Bab 83, menyapu bersih musuh yang kuat, Fang Zheng menunjukkan keahliannya. Penerjemah,
Skyfaro Editor, Skyfaro. Fang Zeng dan Mo Chen sama-sama berjalan ke atas panggung. Fang Zeng, jangan berpikir bahwa aku akan kalah hanya karena kamu memiliki kultivasi tingkat 2. Hari ini aku akan menantang dan mengalahkan alam yang lebih tinggi. Mo Bei menggertakkan giginya, ekspresinya serius, menyemangati dirinya sendiri dalam hatinya. Melawan Fang Zeng tingkat 2, dia memang merasakan tekanan yang kuat. Ayo, Fang Zeng meraung, menyerbu dengan ganas. Jantung Mo Bei berdebar kencang, Fang Zeng ini tidak bertindak sesuai rencana. Biasanya, mereka akan terlebih dahulu menembakkan Moonblade sebelum menggunakan pertarungan jarak dekat. Namun kali ini, dia benar-benar langsung menyerbu, dan ingin bertarung secara fisik. Apakah dia tidak takut terluka oleh Moonblade-ku saat bertukar pukulan dan tendangan? Mo Bei merasa gelisah. Dia tentu saja tidak khawatir dengan keselamatan Fang Zeng, tetapi tahu bahwa jika mereka terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dengan jarak yang begitu dekat jika Fang Zeng menembakkan Moonblade, itu tidak dapat dihindari. Mo Bei cepat-cepat mundur selangkah, berusaha menjauh. Pada saat yang sama, ia menembakkan Moonblade dengan jentikan pergelangan tangannya. Fang Zeng tidak terpengaruh, terjatuh dan menghindari Moonblade, melanjutkan pengejarannya. Pada saat yang sama, gumpalan energi bulan terkumpul di telapak tangannya. Mo Bei menatap cahaya bulan di tangannya yang belum ditembakkan dan merasa tegang di hatinya, dengan cepat mengambil langkah mundur. Meskipun ia bekerja keras dalam pertempuran jarak dekat dan juga melatih Moonblade-nya, ia masih kalah dari Fang Zeng yang diasuh secara pribadi oleh pemimpin klan. Mo Bei tidak cocok dengan gaya pertempuran ini, dan dengan cepat jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hah, sisi itu menarik. Pertarungan di arena ini menarik banyak perhatian. Mereka benar-benar bertarung dengan sangat ketat, Fang Zeng ini punya nyali. Yao Hong sekarang dapat membedakan siapa Fang Yuan dan Fang Zeng. Fang Yuan memiliki ekspresi dingin dan memancarkan aura kedewasaan, sementara Fang Zeng berkemauan keras, memancarkan aura cerah. Itu pasti ajaran ketua klan. Biasanya saat murid bertarung, jarak mereka akan 10 meter. Lebih jauh dari jarak ini, Moonblade akan menghilang. Jika mereka bertarung lebih dekat dari jarak ini, murid tidak akan bereaksi tepat waktu. Tatapan Gu Yue Qingsu berbinar, jarak pertarungan Fang Zeng kini telah menyusut menjadi 6 meter, tetapi kemampuannya untuk menghindari Moonblade sangat baik. Tampaknya bukan hanya ketua klan yang membantu Fang Zeng, tetapi Fang Zeng juga bekerja keras dan mengalami banyak kesulitan. Adik kecil, Mo Yan melihat Mo Bei dipaksa ke sudut oleh Fang Zeng, tampak khawatir dan panik di wajahnya. Dia benar-benar ingin masuk dan membantu, menghajar Fang Zeng habis-habisan. Cisan tidak berekspresi, hanya menonton dan tidak berbicara. Setelah Fang Zeng mendekati Mo Bei dan memperpendek jarak menjadi 6 meter, dia tidak lagi mendekat, tetapi menggunakan Moonlight Gu dan memasuki kontes tembak. Mo Bei berusaha keras untuk berimprovisasi. Tindakannya berantakan, dan berkali-kali dia hampir terkena Moonblade, terus-menerus dalam bahaya. Fang Zeng di sisi lain, sudah memiliki formula kemenangannya. Bahkan jika dia tidak dapat menghindar tepat waktu, dia masih memiliki jade skin Gu, dan selama dia menggunakan cahaya hijau giok tepat waktu, dia akan dapat memblokir Moonblade. Melihat bagaimana Mo Bei dipukuli tanpa pertahanan oleh dirinya sendiri, pikiran Fang Zeng melayang kembali ke masa lalu. Di bawah sinar bulan, pemimpin klan mengajarinya gerakan menghindar selangkah demi selangkah, tanpa ragu memberinya semua pengalaman yang dimilikinya. Pemimpin klan, aku tidak akan mengecewakanmu. Mata Fang Zeng berkilauan dengan harapan, dia menjadi lebih berani saat bertarung. Fang Zeng, kau punya bakat dan daya tahan, berlatih dengan tekun. Hasilnya semua karena darah dan keringatmu. Ini adalah buah dari kerja kerasmu, teruslah seperti ini, Fang Zeng. Gunakan aura ini, pergilah dan tunjukkan kecemerlanganmu. Di bawah tenda, pemimpin klan dengan gembira bersorak dalam hati, meskipun dia tampak seperti sedang menonton pertarungan dengan tenang, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Meskipun Mo Bei berjuang mati-matian, melawan dengan keras, tetapi setelah 15 menit, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, darah mengalir keluar dan mewarnai bajunya menjadi merah. Gu Master yang mengatur, setelah melihat pemandangan seperti itu, mengumumkan, kemenangan jatuh ke tangan Gu Yue Fang Zeng. Aku belum kalah. Mo Bei berteriak keras, seluruh tubuhnya yang berlumuran darah bergoyang di udara. Tetapi setelah berjuang tanpa henti, dia terpaksa menerima perawatan oleh Gu Master penyembuh.
Pertempuran dengan intensitas seperti itu sudah melampaui standar kelulusan. Bakat kelas A, bagaimanapun juga adalah seorang jenius. Kudengar dia menerima bimbingan pribadi dari pemimpin klan, bukankah dia hebat? Melihat hasil seperti itu, para Master Gu di bawah panggung memuji tanpa henti. Gu Yue Fang Zeng terengah-engah saat dia berjalan menuruni panggung. 3 Master Gu datang kepadanya dan menyembuhkannya, sambil juga memberikan batu purba gratis agar dia dapat segera memulihkan esensi purbanya. Setelah beristirahat sebentar, dia pulih ke kondisi puncaknya dan naik ke panggung lagi. Kali ini, dia melawan Gu Yue Chicheng. Chicheng menatap Fang Zeng, tertawa datar, bagus sekali. Fang Zeng, kamu mengalahkan Mo Bei si bajingan itu, jika aku mengalahkanmu sekarang, itu akan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia tampak sangat percaya diri. Bibir Fang Zeng tetap terkatup rapat, karena dia tidak mengatakan apa-apa tetapi bergegas ke arahnya. Gunung Jangkrik Naga, pikiran Chicheng berkelebat, dan segera cahaya jingga kemerahan muncul dari kedua kakinya. Dia melompat pelan dan langsung mundur 10 meter. Jarak yang baru saja diperpendek Fang Zeng langsung diperpanjang. Hehehe, Chicheng menjadi sombong dan tertawa. Fang Zeng, kamu tidak punya Gu penambah kecepatan, dan dengan kedua kakimu, kamu tidak bisa menangkapku. Meskipun panggung ini tidak besar, itu sudah cukup bagiku untuk bermanuver. Taktikmu mungkin berhasil pada Mo Bei, tetapi terhadapku itu tidak efektif. Begitukah? Fang Zeng menghentikan gerakannya dan berdiri di tempat, menatap tajam ke arah Chicheng. Dia tersenyum, matanya menunjukkan tekad besi, berteriak keras, teruslah menghindar seperti itu. Tetapi setiap kali kamu menggunakan Gu Jangkrik Pil Naga, kamu harus menggunakan sejumlah esensi purba. Kamu hanya memiliki esensi purba tembaga hijau tingkat puncak peringkat 1, tetapi aku sudah berada di esensi purba baja merah peringkat 2, 3 kali lipat daya tahanmu. Bakatmu juga lebih rendah dariku. Pada akhirnya, kamu akan kehabisan esensi purba dan yang kalah adalah kamu. Kamu, Chicheng terkejut, dia hanya melihat kelebihannya tetapi tidak menyadari kelemahannya. Saat ini, dia tidak bisa tidak setuju dengan Fang Zeng, dan semangat juangnya melemah. Apa? Fang Zeng peringkat 2. Para Master Gu di sekitarnya tersentak. Hasil ujian baru diperoleh sehari sebelumnya, sehingga hanya disebarkan di antara orang-orang tertentu, jadi sebagian besar orang banyak belum mengetahuinya. Bakat kelas A tidak diragukan lagi, luar biasa, Fang Zeng ini mungkin benar-benar bintang yang sedang naik daun di klan kita. Klan Bai punya Bai Ningbing, dia benar-benar terlalu kuat. Kalau Fang Zeng bisa tumbuh dewasa, dia mungkin bisa melawan Bai Ningbing. Anak ini menarik, bisa mencapai peringkat 2 di akademi dan dengan keterampilan dasar yang sangat bagus, ini adalah pemandangan yang tidak biasa. Tidak heran pemimpin klan mencurahkan begitu banyak upaya padanya, gumam Yao Hong. King Su menjawab, bimbingan pemimpin klan hanyalah sebagian dari itu, jangan meremehkan anak ini. Sejak dia selamat dari insiden pembunuhan, dia menjadi sangat pekerja keras, berkultivasi hingga batas kemampuannya, dia adalah bibit yang bagus, dengan bakat dan kerja keras. Kalau dia bisa tumbuh dewasa, desah, aku merasa bebanku bertambah. Hehehe, pemimpin klan Gu Yuebo tertawa kecil. Sifat lemah Chicheng dianalisis olehnya kepada Fang Zeng. Sekarang setelah dia melihat Fang Zeng memanfaatkannya untuk keuntungannya, Gu Yuebo sangat senang. Sepertinya Fang Zeng adalah nomor 1 tahun ini. Di samping pemimpin klan, Gu Yue Mo Chen berkata. Gu Yue Cilian mendengus, menatap pemandangan itu dengan saksama. Dia jelas berharap cucunya menang dan mengalahkan Fang Zeng, dengan cara itu dia akan memenangkan kehormatan untuk faksi Qi. Namun, keadaan tidak berjalan sesuai keinginannya, dan di atas panggung setelah mengalami demoralisasi, Chicheng tidak dapat lagi menunjukkan kemampuannya 100% melawan Fang Zeng, dan terus-menerus melakukan kesalahan. Akhirnya, Chicheng tertangkap basah dengan kelemahan fatal, dan tersapu turun dari panggung. Gu Yue Fang Zeng menang. Gu Master mengumumkan, wajah Gu Yue Cilian menjadi hitam. Seketika, Fang Zeng menjadi terkenal, menarik semua perhatian dari orang-orang klan. Fang Zeng mengalahkan Mo Bei dan Chicheng secara bersamaan dengan kecerdasan dan keberanian. Tampaknya dia adalah juara pertama tahun ini, puji beberapa orang. Masuk akal, menurutku dia juga baik. Sayang sekali dia tidak bisa bergabung dengan kelompok kita. Saat kelompok memilih siswa, siswa juga memilih kelompok. Siswa unggulan seperti Fang Zeng sudah lama dipesan.
Fang Zheng adalah faksi pemimpin klan, sementara Mo Bei, Qi Cheng adalah faksi Mo, pemimpin masa depan faksi Qi. Dengan cara ini, tampaknya klan Gu Yue akan sangat didominasi oleh faksi pemimpin klan, menekan dua tetua klan. Beberapa orang bahkan dapat melihat lebih jauh. Di dua panggung lainnya, pertarungan terus berlanjut. Fang Zheng berjalan menuruni panggung sejak lama, mendengar pujian dari orang-orang, hatinya bergemuruh saat dia merasakan dirinya terlahir kembali. Berbeda, sangat berbeda dari sebelumnya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan karena diakui, antisipasi untuk diapresiasi, dan kegembiraan karena dipuji. Hembusan angin musim dingin bertiup, dan meskipun dia merasakan angin dingin, Fang Zheng hanya bisa merasakan kehangatan seperti hari musim panas. Pertandingan terakhir, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Fang Yuan. Beberapa saat kemudian, seorang penyiar berteriak. Pikiran penerjemah. Skyfaro. Dan inilah bab terakhir dari rilis massal hari ini. Sekarang karena saya di sini, saya punya beberapa hal untuk dikatakan untuk menjernihkan beberapa kebingungan dan kesalahpahaman. Pertama, batu roh iklan. Saya tidak memiliki kendali atasnya, itu murni sistem Kidian. Sejauh yang saya tahu, pembaca yang membayar batu roh untuk melewati iklan tidak menguntungkan saya dengan cara apapun. Kedua, rilis. Saya tidak dapat melakukan rilis harian karena saya bekerja di pekerjaan dengan jadwal yang sangat tidak stabil. Ada minggu-minggu di mana saya hanya bekerja siang dan malam dan jelas tidak mungkin melakukan apapun selama waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu saya masih memiliki sekitar 10-15 bab dari beberapa bulan yang lalu. Itu harus ditarik kembali selama periode Natal. Saya lebih suka merilis massal daripada akhir pekan, seperti yang Anda tahu, rilis bab manga mingguan. Jika saya melakukannya mingguan dan saya terlambat 1 atau 2 hari, jangan panik, saya akan menggantinya dengan rilis massal. Jika saya termasuk dalam hari-hari, jadwal super sibuk, dan tidak dapat menerjemahkan, saya akan memberitahu dengan rilis massal berikutnya. Jika Anda benar-benar ingin menghubungi saya, Anda dapat melakukannya di Novel Updates. Ketiga, saya hanya ingin mengingatkan beberapa pembaca di sini bahwa saya adalah penerjemah asli novel ini. Saat itu saya biasa menerjemahkan 1 bab setiap 2 atau 3 hari selama minggu-minggu yang tidak memiliki jadwal yang sangat tidak stabil. 7 bab seminggu sungguh sulit jika saya juga harus menjaga kualitas sebanyak itu. Sepertinya beberapa orang tampaknya berpikir yang saya lakukan hanyalah duduk di rumah dan menonton TV dan menerjemahkan 1 bab seminggu kapanpun saya suka. Sejujurnya saya lebih menyukainya ketika saya berada di situs saya dengan pembaca yang menghargai yang berbicara dan mendiskusikan novel tersebut. Tentu saja Kidian Teler pertama merilis 10 bab seminggu, saya bahkan dapat melakukan 20 dengan kualitas MTL itu, saya mungkin juga membaca di situs MTL tertentu. Bukan omelan, tetapi hanya pengingat. Saya di sini karena banyak orang meminta saya untuk kembali, dan seperti penulis asli novel ini, kami tidak berurusan dengan omong kosong. Keempat, nama novel ini. Saya masih belum bisa mengubahnya, sebenarnya saya juga ingin tahu, apakah kalian lebih suka pendeta gila atau Daois Gu. Menurut saya, nama pertama lebih sesuai dengan semangat seluruh novel dan Fang Yuan. Daois Gu adalah terjemahan yang lebih langsung, tetapi kedengarannya agak lemah. Saya akan menuliskannya di komentar. Jika kalian lebih suka salah satunya, berikan jempol ke atas pada postingan tersebut. Saya akan melihat judul mana yang mendapat lebih banyak like, dan melihat apa yang bisa saya lakukan. Bab 84, Injak-injak dengan kejam. Penerjemah, Skyfaro. Editor, Skyfaro. Pertarungan terakhir, Gu Yue Fang Zheng vs Gu Yue Fang Yuan. Oh, menarik. Tidak kusangka pada akhirnya, ini adalah pertarungan antara saudara. Fang Zheng. Melihat ini, senyum pemimpin klan sedikit memudar, kendala terbesar di hatimu adalah saudaramu Fang Yuan. Maju terus dan kalahkan dia, kamu memiliki esensi purba baja merah sekaligus memiliki jade skin Gu. Dengan serangan dan pertahanan, kamu memiliki keuntungan terbesar. Hancurkan rintangan ini di jalanmu, dan kamu akan terlahir kembali. Pertandingan terakhir akhirnya dimulai. Kedua bersaudara itu berdiri di arena yang sama, saling menatap. Sinar matahari yang tersisa seperti darah. Cahaya matahari terbenam seperti karpet mewah untuk arena itu. Dua wajah yang sangat mirip. Semangat juang adik laki-laki itu terus membara, sementara tatapan kakak laki-laki itu sedalam jurang. Kakak,
Fang Zheng mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Fang Yuan dengan saksama, berbicara dengan suara tegas, akui kekalahan. Aku sudah berada di peringkat 2, dan aku memiliki lebih dari 80% esensi purba baja merah. Esensi purba perunggu hijau milikmu hanya 44%, kau tidak punya peluang. Fang Yuan menatap kakaknya dengan ringan, kau pasti tahu tentang esensi purba milikku. Namun, lebih baik jika kau tidak bicara omong kosong. Jika esensi purba dapat menentukan kemenangan, apa gunanya bertarung? Fang Zheng tertegun, tetapi segera ia membangkitkan semangatnya, dan semangatnya terlihat membara di matanya. Sebenarnya, di lubuk hatinya yang terdalam, ia juga tidak ingin Fang Yuan mengakui kekalahan. Namun, Fang Yuan adalah kakak laki-lakinya, jadi mengingat hubungan mereka, ia harus mengatakannya. Jika tidak, itu akan terlalu kejam. Karena kakak sudah bertekad, maka aku tidak punya pilihan selain menyerang. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Fang Zheng bergegas menuju Fang Yuan. Ini lagi, di bawah panggung, Mo Bei melihat pemandangan ini, menggertakkan giginya. Dia memutuskan untuk melatih dirinya sendiri dengan keras setelah kembali dan mengembalikan penghinaan ini 10 kali lipat kepada Fang Zheng. Fang Yuan sudah selesai, dia tidak memiliki Gu Cricket Dragon Pil milikku. Qi Cheng melipat tangannya dan menyeringai, menikmati kesulitan Fang Yuan. Fang Zheng berlari cepat dan langsung memperpendek jarak. Di tangannya ada bola cahaya bulan. Ekspresi Fang Yuan seperti baja, tidak ada satupun perubahan saat dia melihat Fang Zheng yang menyerang. Dia tidak mengambil satu langkah pun tetapi cahaya bulan berwarna biru juga berkumpul di telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, Fang Yuan mengambil langkah tegas setelah menginjak tanah, dan bergerak menuju Fang Zheng alih-alih mundur. Ini, Fang Zheng tidak menyangka gerakan Fang Yuan, dia panik dalam hati dan dengan cepat menembakkan Moonblade. Fang Yuan bergegas dengan cepat, dan memutar tubuhnya, menghindari Moonblade dengan jarak sehelai rambut. Ekspresinya dingin, tanpa teriakan atau agresi. Namun dalam keheningannya, ada aura dingin yang terpancar darinya. Fang Zheng tanpa sadar mundur beberapa langkah. Batasnya adalah 6 meter, tetapi sekarang Fang Yuan berjarak 5 meter darinya. Kali ini dialah yang harus mencoba menambah jarak mereka. Dun dun dun. Fang Zheng mundur sambil menjentikkan pergelangan tangan kanannya beberapa kali, melemparkan Moonblade untuk mencoba mendorong Fang Yuan kembali. Fang Yuan mengambil langkah-langkah lincah yang satu demi satu, tubuhnya sangat lincah. Dia bergerak dengan intens, dan setiap kali dia berhasil menghindari Moonblade tanpa ada ruang untuk kesalahan. Fang Yuan ini bahkan lebih berani. Teriak Yao Hong. Pertempuran seperti itu, mereka telah mengabaikan kematian, seru King Su juga. Maniak pertempuran lainnya, Mo Yan menggertakkan giginya, melirik Qi San yang tidak jauh darinya. Qi San tidak berekspresi, tetapi matanya sesekali berbinar. Kebisingan dari penonton berhenti, mereka semua terpikat oleh pertempuran di atas panggung. Moonblade dan Fang Yuan saling berpapasan. Dari waktu ke waktu ada cahaya biru yang memantul di wajah Fang Yuan. Ekspresi dinginnya tetap seperti itu tanpa perubahan apapun, dan setiap kali dia nyaris lolos dari kematian, menunjukkan bakat pertempurannya yang ekstrim. Pemimpin klan dan tetua klan semuanya menunjukkan ekspresi serius. Qi Cheng dan Mo Bei menatap dengan mulut terbuka lebar, melihat Fang Yuan menghindari setiap Moonblade dengan cara yang mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Banyak siswa memiliki tanda tanya besar di kepala mereka. Fang Yuan yang memiliki pengalaman pertempuran 500 tahun, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fang Zheng yang hanya diajari selama setahun oleh Master Gu peringkat 4? Di mata Fang Yuan, Fang Zheng setipis aliran air yang jernih. Tidak peduli bagaimana aliran sungai, atau berbelok di antara bebatuan gunung, dia bisa melihat dengan jelas dasar sungai. Setiap serangan Moonblade tidaklah instan, butuh proses. Fang Zheng harus menjentikkan pergelangan tangannya, dan itu adalah ramalan terhebat. Di mata Fang Yuan, gerakan bahu Fang Zheng, gerakan pergelangan tangannya, setiap langkah yang diambilnya memberikan banyak informasi. Setiap serangan, penghindaran, dan penghindaran Fang Zheng mudah dilihat oleh Fang Yuan, bahkan mengenai apa yang terjadi di kepala Fang Zheng, Fang Yuan bisa menebak sampai batas tertentu. Pikiran Fang Zheng saat ini tercengang. Fang Yuan adalah halangan di hatinya selama lebih dari 10 tahun, bayangan itu dengan cepat meluas menjadi kegelapan, menyeretnya ke jurang. Emosi gugup membuatnya lupa menggunakan jade Skin Gu.
Pendekatan Fang Yuan yang kuat membuatnya panik dan dia tidak dapat mengatur temponya kembali, sehingga tidak memberinya waktu untuk berpikir. Inilah perbedaan pengalaman, inilah perbedaan antara pengetahuan batin. Dalam perspektif Fang Yuan, informasi batinnya bahkan lebih penting daripada Spring Autumn Cicada, itu adalah ketergantungan terbesarnya. Dia tidak dapat bergantung pada pemimpin klan, keluarga, teman, atau cacinggu. Dia selalu dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Di dunia ini, hanya dirinya sendiri yang paling dapat diandalkan. Rekan satu tim dan rekan pertempuran itu, mereka hanyalah topeng orang lemah, alasan untuk mengantisipasi bantuan dari orang lain. Dia akhirnya mencapai dekat Fang Zheng. Bam! Pukulan Fang Yuan ditarik dari sudut tersembunyi, menghantam tepat ke perut Fang Zheng. Tubuh Fang Zheng meringkuk saat kekuatan tinju itu hampir membuatnya muntah. Dia segera melindungi kepalanya dengan lengannya dan melangkah mundur. Pada saat yang genting, itu menunjukkan keterampilan dasarnya yang mantap. Di mana dia? Mata Fang Zheng membelalak, melihat sekeliling dari celah di antara lengannya, mencoba menemukan lokasi Fang Yuan. Di belakang, dengan pikiran ini, Fang Zheng merasakan kekuatan yang kuat di pinggangnya. Dia kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah. Namun, Fang Zheng telah melalui pelatihan yang keras. Dengan gerakan ini, dia berbalik di tanah dan pada saat yang sama, menembakkan Moonblade dari telapak tangannya ke punggungnya. Gerakan ini adalah pengalaman pertempuran yang diberikan oleh pemimpin klan. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin mengikuti dari dekat di belakang Fang Zheng. Jika mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu, mereka akan terkena Moonblade. Bahkan jika Moonblade tidak mengenai, mereka akan dipaksa mundur. Namun, siapa Fang Yuan? Bahkan Gu Yuebo tidak dapat bersaing dengannya dalam hal pengalaman. Fang Yuan bergerak dengan mantap, tidak mengejar. Sebaliknya, dia bergerak dalam lingkaran dan mendekati Fang Zheng. Moonblade hanya berhasil mengenai udara. Fang Zheng mengira ia mampu menjauh dan segera berdiri. Ia hendak mengatur ulang dirinya, tetapi tiba-tiba ia mendengar suara desiran. Ini hembusan pukulan. Pada saat itu, Fang Zheng memiliki pikiran seperti itu. Segera setelah itu, ia dipukul dengan keras di telinga oleh tinju Fang Yuan. Bam! Ia segera merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan rasa pusing yang kuat menyebabkan ia kehilangan keseimbangan, dan benar-benar jatuh ke tanah. Dia tergeletak di tanah selama lebih dari 2 tarikan napas, dan akhirnya dia sedikit pulih. Penglihatannya menjadi lebih jelas, melihat kedua kaki Fang Yuan tepat di sampingnya. Dia tiba-tiba mengerti betapa buruk situasinya. Dia tergeletak di tanah seperti seekor anjing sementara Fang Yuan menatapnya dari posisi yang tinggi itu. Sialan! Fang Zheng sangat marah dan mencoba untuk bangun. Di bawah mata semua orang, Fang Yuan mengangkat kaki kanannya dan melangkah turun dengan kuat. Bam! Kepala Fang Zheng diinjak dengan kasar, seperti batu yang menghantam panggung, membuat suara keras. Sialan! Fang Zheng mengamuk dan mencoba untuk bangun lagi. Fang Yuan menatap dengan dingin. Menginjak-injak sekali lagi. Bam! Kepala Fang Zheng membentur panggung lagi. Kulit kepalanya terbentur dan darah berdarah tanpa henti. Sialan! Sialan! Gigi Fang Zheng hampir hancur karena cengkeramannya, dan kemarahan di dadanya membakar seluruh tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya lagi, mencoba untuk bangun. Bam! Langkah ketiga Fang Yuan turun. Kali ini dia terus menginjak kepalanya, tidak melepaskannya. Di bawah kekuatan yang sangat besar, wajah Fang Zheng terjepit dengan kasar di lantai panggung. Wajah Fang Zheng hampir cacat, dan dia bernapas dengan tidak teratur, berjuang tanpa hasil. Dia merasa bahwa di kepalanya, ada batu besar yang tidak akan bergerak tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Benar, bagaimana mungkin aku lupa, aku punya Moonlight Gu. Di bawah keputusasaan, inspirasi Fang Zheng muncul, dan dia memikirkan Moonlight Gu. Telapak tangan kanannya mengumpulkan cahaya bulan lagi. Tapi bagaimana mungkin Fang Yuan tidak menyadarinya? Dengan suara ringan, dia menembakkan Moonblade ke telapak tangan kanan Fang Zheng. Ark! Fang Zheng berteriak, rasa sakit yang luar biasa membuat tubuhnya kejang seperti disambar petir. Telapak tangannya hampir tertusuk oleh Fang Yuan, memperlihatkan tulang-tulangnya yang putih. Moonlight Gu di telapak tangannya sudah terkena pukulan hebat, dia berada di ambang kematian. Bab 85, Berdarah Panas dan Berdarah Dingin. Penerjemah, Skyfaro Editor, Skyfaro. Kedua saudara ini benar-benar tidak akur, gumam Yao Hong.
Fang Yuan ini terlalu kejam, memperlakukan saudaranya seperti ini. Banyak orang mengerutkan kening dengan tidak senang. Fang Yuan terlalu biadab, memeras batu purba kita selama setahun penuh. Sekarang dia memperlakukan saudaranya seperti ini. Para siswa menggertakkan gigi. Sikap dingin Fang Yuan memaksakan kebencian mereka terhadap musuh bersama. Fang Zheng, berdiri, berdiri. Kalahkan Fang Yuan. Seorang siswa yang tidak dikenal berteriak. Kalahkan Fang Yuan, kalahkan Fang Yuan. Seketika, banyak anak muda berteriak. Fang Yuan ini, memang orang yang dibenci. Mo Yan mendengus, menikmati kesulitannya. Fang Zheng, bertahanlah, berdiri. Kalahkan monster Fang Yuan ini. Fang Zheng, berdiri. Kami bersamamu. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Penonton bersorak dengan keras, dan suara-suara dukungan memasuki telinga Fang Zheng. Huf, 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 huf. Fang Zheng terengah-engah. Saat suara-suara itu memasuki hatinya, itu memberinya kekuatan yang tak terbayangkan. Adegan-adegan masa lalu terputar di kepalanya. Di jalan-jalan, komentar-komentar anggota klan. Itu Fang Yuan, si jenius masa depan, dia tidak boleh diremehkan. Siapa itu di belakangnya? Oh, mungkin saudaranya, siapa tahu siapa namanya. Paman dan bibi tertawa. Fang Yuan, sekarang seluruh desa sedang mendiskusikan puisi baru yang kamu tulis. Ini sangat bagus, Paman dan bibi bangga padamu. Fang Yuan melambaikan tangannya, berkata dengan tenang, aku hanya membuat itu karena iseng. Paman dan bibi mengangguk, berkata kepada Fang Zheng, belajarlah dengan baik dari saudaramu. Jika kamu setengah berbakat seperti saudaramu, kita tidak perlu khawatir. Di bawah sinar bulan, jauh di dalam halaman, pemimpin klan Gu Yuebo menatap Fang Zheng, berkata dengan lembut, Fang Zheng, percayalah. Kamu harus menemukan tujuanmu, percaya pada dirimu sendiri. Tetapi, Tuan Ketua Klan, Gu Yuebo menepuk bahunya, memberi semangat, bayangan di hatimu, orang lain tidak bisa menghilangkannya untukmu. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aku menunggu hari itu. Malam sebelum ujian akhir tahun, Shen Cui menatap Fang Zheng dengan penuh cinta di bawah cahaya lampu. Tuan muda, aku percaya kau bisa menjadi nomor 1. Aku selalu percaya itu. Bekerja keraslah. Pagi sebelum keberangkatan, Paman dan bibi berdiri di depan pintu. Fang Zheng, setelah ujian akhir tahun, kau akan meninggalkan akademi. Melihat pertumbuhanmu, kami sangat senang. Pergi dan tunjukkan kepada semua orang kekuatan nilai A. Dan, di bawah matahari terbenam, di sudut yang gelap, seorang teman sekelas perempuan menangis sejadi-jadinya. Uang saku hanya 3 batu purba, tetapi Fang Yuan merampas 1 batu, meninggalkanku dengan 2 batu. Aku hampir tidak bisa memberi makan cahaya bulanku dengan kecepatan seperti ini. Hati Fang Zheng melunak, ini batu purbaku, aku akan meminjamkannya padamu. Teman sekelas perempuan itu mengambil batu purba itu, berkata sambil menangis, Fang Zheng, kau terlalu baik, tolong kalahkan saudaramu dan akhiri tiraninya di akademi. Fang Zheng terdiam. Sekelompok teman sekelas muncul di depannya. Fang Zheng, kau adalah bakat kelas A, kau bisa melakukannya. Fang Yuan terlalu berlebihan, terus-menerus menindas kami, kaulah satu-satunya harapan kami. Fang Zheng, mulai hari ini dan seterusnya, kami bersamamu, kami akan selalu mendukungmu. Semuanya, Fang Zheng mengamati sekeliling, melihat sepasang mata yang khawatir, dan merasa sangat tersentuh. Semua orang memiliki harapan padaku. Teman-teman sekelasku, Paman, Bibi, Shen Cui, dan Tuan pemimpin klan. Semua orang menungguku, menatapku, mendukungku. Bagaimana aku bisa kalah? Bagaimana aku bisa jatuh di sini? Bagaimana aku bisa? Boom, 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 boom. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, dan mata Fang Zheng bersinar dengan cemerlang. Aku tidak bisa jatuh di sini. Aku akan menghilangkan bayangan dan berdiri. Tinju Fang Zheng terkepal erat, tidak lagi merasakan sakit pada saat ini. Dia merasakan seekor singa di dadanya, terbangun dari tidurnya dan membuka mulutnya yang besar untuk mengaum. Darah panas mendidih di tubuhnya. Berdiri, berdiri, hancurkan bayangan, hancurkan kegelapan. Arghahahahahahahaha. Fang Zheng membuka mulutnya lebar-lebar untuk berteriak. Tubuhnya mulai memancarkan cahaya giok hijau. Apa itu? Kerumunan terdiam.
Kulit giok Gu. Seseorang berteriak. Bam! Para siswa meraung ke arah surga. Fang Zheng, kamu bisa melakukannya. Fang Zheng, kami mendukungmu. Akhirnya hanya satu sorakan terakhir yang tersisa, berdiri. Berdiri, semuanya. Aku bisa mendengar suara kalian. Fang Zheng mengepalkan tinjunya, giginya hampir remuk. Tekanan Fang Yuan tidak lagi begitu kuat, dia akhirnya bisa bangkit, perlahan dan mantap. Teriakannya semakin keras. Dia terbakar amarah. Dia akan bangkit kembali. Para Master Gu yang mendengar sorak-sorai dan kegembiraan dari kerumunan, semuanya mulai merasa terharu. Benar sekali, Fang Zheng, benar sekali. Berdirilah, berdirilah, tinggalkan masa lalu, hilangkan bayangan dan berdirilah, kamu akan menjadi orang baru. Mata pemimpin klan bersinar dengan cahaya terang saat dia menyemangati Fang Zheng dalam hatinya. Gu kulit giok, kelopak mata Fang Yuan terkulai. Ia menarik kakinya dan melihat Fang Zheng berdiri perlahan, pancaran cahaya Gu kulit giok membuat wajahnya menjadi hijau. Fang Zheng selalu menyembunyikan kartu truf ini hingga sekarang dan tidak mengungkapkannya kepada siapapun, jadi tidak ada yang mengetahuinya. Fang Zheng berdiri, sorak-sorai orang banyak meledak. Dia berdiri, pemimpin klan tergerak, berdiri tak terkendali dari tempat duduknya. Pada saat ini, ia melihat munculnya bakat kelas A. Ia melihat masa depan klan Gu Yue. Aku berdiri, saudaraku, aku akan mengalahkanmu. Mata Fang Zheng menyala dengan tekad, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya hijau terang seperti ia mengenakan baju besi giok. Oh wow, pertahanan ini, bahkan Moonblade tidak dapat menembusnya. Tampaknya Fang Zheng menang. Yao Hong mengangkat alisnya, meniup peluit. Memang, bahkan dengan bala bantuan Little Light Gu, jika mengenai penghalang ini, itu hanya akan menyebabkan esensi purba Fang Zheng terkuras lebih cepat. Namun jika dibandingkan dengan pengeluaran esensi purba, Fang Yuan bukanlah tandingan Fang Zheng. Setelah pertandingan ini, Fang Zheng akan bangkit. King Su tertawa kecil. Fang Zheng memiliki jade skin Gu, tetapi baru menggunakannya sekarang. Sepertinya serangan Fang Yuan sebelumnya membuatnya bingung. Namun sekarang, kemenangan sudah melambai padanya. Mo Yan melipat tangannya, tatapannya sedikit tidak pasti. Waktu seolah terhenti. Di atas panggung, kedua bersaudara itu saling berhadapan. Jarak mereka begitu dekat namun begitu jauh. Tekad Fang Zheng yang kuat, ketidakpedulian Fang Yuan yang abadi. Adik kecil, dia menatap Fang Zheng dengan damai, bibirnya melengkung membentuk seringai, berpikir untuk mengalahkanku, kau masih jauh dari itu. Dia mengangkat tangan kanannya, lengan kanannya tertekuk, membentuk busur. Kakak, kau kalah. Fang Zheng merasa geli di dalam hatinya melihat tinju Fang Yuan yang terangkat. Selama dia memiliki esensi purba, bahkan dengan bala bantuan Gu cahaya kecil, bila bulan tidak dapat menembus penghalang warna giok, apalagi tinjunya. Kecuali dia menggunakan Gu babi bunga atau Gu kumbang tanduk panjang kekuatan kasar untuk meningkatkan kekuatannya. Namun meskipun begitu, dia akan membutuhkan Gu tipe defensif. Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menggunakan tinjunya untuk memberikan jawaban yang paling lugas. Saat berikutnya, tinju kanannya melayang di udara dan menghantam pipi Fang Zheng dengan keras. Bam! Setelah benturan keras, darah tumpah saat cahaya giok hancur berkeping-keping seperti pecahan cermin yang menari-nari di langit sebelum menghilang. Apa? Fang Zheng terkena kejutan seperti itu sekali lagi, dan setelah beberapa saat tertegun, lehernya hampir patah saat dia buru-buru mundur. Fang Yuan mengikutinya dari dekat, menggunakan langkah membungkuk dan mengangkat tangan kirinya, menarik ke belakang dan memukul lagi ke atas. Bam! Separuh wajah Fang Zheng yang lain terkena benturan, kepalanya terangkat tinggi dengan darah dan cahaya giok yang pecah beterbangan di udara. Bam! 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 Dia mundur 3 langkah, telinganya berdengung saat pusing yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya menyerangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Penglihatannya menjadi gelap, dan dia ambruk di arena. Plop! Fang Zheng jatuh ke tanah, cahaya menghilang di tubuhnya saat dia pingsan di saat berikutnya. Teriakan dan sorak-sorai berakhir dengan tiba-tiba. Ekspresi bahagia dan gembira dari para siswa masih melekat di wajah mereka, tidak dapat berubah karena guncangan seperti itu. Seluruh arena menjadi sunyi. Tinju Fang Yuan berdarah, sampai-sampai tulang jarinya yang berdarah dapat terlihat. Tetesan darah jatuh dan menetes di panggung. Swoosh! Angin musim dingin yang dingin bertiup, membekukan semua darah panas.
Rambut Fang Yuan bergoyang di udara saat dia berdiri diam di panggung. Seolah-olah orang yang terluka parah dengan kedua tangannya yang hampir lumpuh itu bukanlah dia. Dia menatap dingin ke sekeliling dengan ekspresi tenang. Semua orang terdiam. Di tenda, pemimpin klan masih berdiri, menatap dengan tercengang. "Maaf, aku telah mengecewakan kalian semua," kata Fang Yuan ringan.